Rajuni dan Kunya, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini Pak Andre Rusiade, Ketua Harian dan juga Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Saudara Nefri, Sekjen DPP KM, Pak Refrizal, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Ketua DPW hadir juga ya, hadir 27. Alhamdulillah. Bundokan Duang, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi yang diinisiasi oleh DPW IKM Jakarta dalam rangka untuk dialog, diskusi tentang IKM. Sebagai ketua umum ya, saya ini sudah menjadi ketua IKM cukup lama, bahkan terlalu lama ya. Dari awal waktu itu saya jadi wakil ketua DPR, sebetulnya diminta 3 kali saya menolak untuk menjadi ketua umum IKM. Datang para pengurus waktu itu, memang saya tidak tahu apa pengurus atau bukan, terutama saudara Nefri dengan beberapa pengurus. Akhirnya saya menerima mandat sebagai ketua umum IKM dan kita melakukan pelantikan di gedung Nusantara 5 di DPR RI. Pak Refrizal waktu itu masih anggota DPR hadir dan alhamdulillah cukup ramai sekali. Kita mulai IKM ini sebagai sebuah organisasi baru, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, didirikan cabang-cabang, namanya DPW, DPD, DPC. Yang luar biasa itu adalah kita juga memandatkan pembuatan sampai tingkat kecamatan. Ini saya memimpin banyak organisasi, tetapi bahkan untuk tingkat kecamatan pun harus ikut menandatangani. Ini luar biasa IKM. Tetapi inilah masa formatif, masa pembentukan yang memang kita dirikan sebagai wadah persatuan. Ini simbolnya ketika itu adalah wadah persatuan masyarakat Minang yang ada di rantau. Semangatnya adalah persatuan. Dan untuk itu kita juga harus bermanfaat bagi warga Minang yang ada di rantau dan juga warga Minang yang ada di ranah, terutama kalau terjadi berbagai macam bencana ya yang seringkali terjadi di ranah Minang, kita bisa memberi dukungan atau bantuan. Alhamdulillah, ternyata atas kerja keras terutama dari para pengurus yang luar biasa ya, dari para pengurus di DPP dan juga terutama di DPW, saya melantik DPW IKM ini mulai dari Aceh ya sampai ke berbagai daerah lain, termasuk waktu itu sampai Papua, dan saya bertemu sampai ke Tembagapura. Luar biasa. Di sela-sela perjalanan dinas sebagai anggota DPR, wakil ketua DPR, sebagai ketua BKSAP. Nah, jadi IKM menjadi sebuah organisasi yang sudah eksis paling tidak sekarang ini di 30 provinsi ya. 30 provinsi, kemudian di kabupaten kota sampai di tingkat kecamatan yang di SK-kan. Memang kita kemudian menghadapi masa-masa COVID. Masa-masa COVID ini masa yang luar biasa challenging gitu ya. Jadi pengurus yang tadinya 2017 sampai 2023 kalau tidak salah, akhirnya diperpanjang melalui sebuah rapat pleno. Kemudian rapat pleno ini juga dinotariskan, diperpanjang hingga sampai 2024 kira-kira begitu.
Jadi pengurus DPP itu diperpanjang hingga 2024 akhir. Nah, tetapi karena berbagai macam kesibukan, ya memang saya sendiri saya akui sangat sibuk sekali, apalagi setelah tanggal 21 Oktober diberi mandat oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, tidaklah sempat menyiapkan untuk sebuah Munas di tahun 2024. Jadi harusnya memang Munas kita ini di 2024. Karena itulah pada tanggal 18 Desember kita lakukan rapat. Waktu itu kita undang seluruh penasehat, pengawas yang ada di dalam akte, DPP, pengurus, untuk bersama-sama memusyawarahkan apa yang akan dilakukan oleh DPP IKM. Akhirnya disepakatilah dalam rapat pleno tanggal 18 Desember ketika itu untuk membuat Munas pada awal tahun 2025. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, sebuah organisasi itu memang harus didasarkan kepada ADART. Dan ADART kita harus ADART yang tentu terdaftar di Kementerian Hukum. Dan kita ini sudah menjadi organisasi yang juga terdaftar di Kementerian Hukum. Nah, karena itulah kemudian kita ahli-ahli hukum, ada Pak Arteria Dahlan, itu ahli hukum, ada Ibu Elsa Sarif, juga ahli-ahli hukum. Jadi akhirnya kita sepakati sejak akhir 2024 kita tidak lagi menandatangani yang bersifat prinsipil, misalnya SK akhirnya tidak ada yang kita tanda tangani. Saya banyak diminta, terutama oleh saudara Nefri ini, untuk melantik di berbagai daerah gitu ya. Tapi saya bilang kita sudah sepakat, tidak ada lagi pelantikan setelah itu. Ini Pak Refriza juga hadir dalam pertemuan itu ya, bahwa kita tidak akan melantik setelah akhir Desember. Pelantikan. Oh iya ya, pelantikan oke, SK yang tidak ada ya. Jadi saya juga sudah tidak lagi menandai SK, kecuali kita mempersiapkan Munas. Oleh karena itu, Munas itu ya harus disiapkan oleh organisasi, ya. Dan akhirnya disepakati DPP lah yang mempersiapkan Munas tersebut. Munas itu sifatnya ada yang substansi, ada yang teknis. Yang substansi itu ditangani oleh steering committee, dan yang teknis itu oleh organizing committee. Maka ditunjuklah di dalam SC dan OC itu melalui sebuah SK. Jadi kita serahkan penyelenggaraan Munas itu berdasarkan SK DPP ketika itu yang hasil merupakan rapat pleno. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, itulah kira-kira yang terakhir yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah kegiatan-kegiatan IKM di berbagai daerah ini luar biasa. Nah, kita nanti mempersilakan kepada steering committee dan juga kepada organizing committee untuk menyelenggarakan. Saya terus terang sejak awal saya sampaikan, saya ini sudah menjadi Menteri Kebudayaan, saya ini harus berada di atas semua budaya gitu ya. Tidak atau kurang elok lah kalau waktu saya banyak tapi tentu silaturahmi akan terus berjalan bersama dengan kawan-kawan. Kemarin waktu di Aceh pun saya ketemu, ada yang dari Aceh ini, kita pun ketemu dengan teman-teman IKM di Aceh, dengan pengurus IKM di Aceh dan di beberapa tempat yang lain. Jadi kita perlu satu regenerasi di dalam IKM ini, karena IKM ini sudah menjadi organisasi yang besar. Insya Allah saya kira ini akan semakin maju, terutama bagi masyarakat di rantau. Ya, bagaimana bermanfaat bagi masyarakat di rantau. Tujuan kita adalah, karena sebenarnya organisasi IKM ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah ada. Paguyuban orang di rantau ini sudah ada, baik itu karena
daerahnya, karena sukunya, ada yang berdasarkan nagarinya, macam-macam. Tetapi semangatnya ketika itu adalah bagaimana kita himpun menjadi sebuah networking, sebuah paguyuban yang kuat, yang besar. Nah, sehingga akhirnya bisa saling mengenal satu sama lain. Kalau dulu mungkin yang di Jawa Barat belum tentu mengenal yang di Jawa Tengah, yang di Jawa Tengah belum tentu mengenal yang di Jawa Timur, yang di Jawa Timur belum tentu mengenal yang di Aceh. Tapi dengan hadirnya IKM yang bersifat nasional, kita harapkan justru bisa saling mengenal. Dan keunikan IKM ini juga hampir semuanya ada latar belakang yang berbeda-beda. Dari ada akademisi, ada politisi juga lintas partai politik. Jadi lintas partai politik itu ada hampir di semua partai politik saya kira terwakili di dalam DPP. Ada yang memang pengusaha, ada yang pedagang, ada yang dosen, ada yang guru, nah, macam-macam latar belakang dari kami. Inilah kehebatan orang Minang yang berada di Rantau, yang saya kira sebagian besar berhasil di dalam hidupnya. Salah satu hal yang membedakan juga dari beberapa organisasi yang saya pimpin, independensinya luar biasa. Di berbagai tempat kalau ada penyelenggaraan bisa meramu bekerja sama dengan pemerintahan setempat. Artinya bisa diterima. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu benar-benar dipakai. Dan akhirnya pengurus-pengurusnya bisa bekerja sama, bisa kita gotong royong. Karena kita ini organisasi yang memang hidupnya dari gotong royong. Saya kira ini budaya yang bagus. Budaya gotong royong dari masyarakat Minang yang ada di Rantau ini luar biasa. Ini yang saya kira harus kita pelihara, yang harus kita dudukkan, yang harus kita kembangkan gitu ya. Bahwa masyarakat Minang ini selalu guyup ya, selalu bekerja sama, bergotong royong. Jadi tidak ada yang misalnya merasa dominan, semuanya sama, dan bahkan di berbagai tempat untuk menyiasati agar acara kegiatan itu bisa tercover ya, pendanaannya ada juga dilakukan lelang-lelang macam-macam. Ini saya kira satu tradisi yang sangat bagus dan juga ada kontribusi ya, itu sebuah hal yang saya kira sangat bagus di dalam budaya organisasi. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, saya kira ke depan mungkin tergantunglah kepada FC dan OC yang telah ditunjuk SK-nya oleh DPP, karena kalau organisasi itu tiba-tiba tidak ada, dia cease to exist, tidak ada lagi. Jadi demisioner itu adalah ketika dinyatakan demisioner di dalam Munas. Biasanya begitu. Kalau tidak ada, berarti tidak ada organisasi. Kita ini orang-orang yang ngerti organisasi, terpelajar, ada puluhan organisasi, tidak bisa sembarangan. Ya, karena semua proses itu juga akan dinilai nanti oleh Kementerian Hukum. Kalau nanti ada yang bersengketa, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, itu akan dinilai oleh Menteri Hukum. Ya. Dan Menteri Hukum akan menilai bagaimana prosedurnya, bagaimana. Jadi nggak bisa orang sembarangan. Kita lihat organisasi. Silakan Bang Irman Gusman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak bisa orang sembarangan untuk mengacak-ngacak organisasi itu, karena akhirnya yang akan diakui adalah yang akan dikeluarkan SK Menteri Hukum. Nah itu aku. Saya ini pengalaman dalam beberapa organisasi. Organisasi HKTI ada 2 di itu, bertarung kita sampai Mahkamah Agung 5 tahun. Saya HKTI Prabowo Subianto 5 tahun saya bertarung sampai Mahkamah Agung. Nah kita ini organisasi IKM janganlah seperti itu ya. Kita organisasi IKM ini organisasi paguyuban. Apa yang mau diperebutkan? Ini yang diperebutkan adalah pahala akhirat gitu ya. Jadi kalau orang berlomba-lomba mau ini luar biasa, kalau ada yang mau mengurusi ini luar biasa menurut saya ya. IKM itu
tidak ada asetnya. Asetnya adalah sumber daya manusia. Asetnya itu adalah silaturahmi. Asetnya adalah networking dan persahabatan. Inilah asetnya IKM itu. Jadi jangan dinilai oleh gedungnya. Sekarang ini tidak lagi ada zaman orang berorganisasi harus bikin gedung dulu, gitu ya. Nanti dari mana uangnya? Kalau ada ya hebat sekali. Ada beberapa organisasi SAS kalau nggak salah hebat itu ya, punya gedung. Ada yang masih nyewa. Gemu Minang aja setahu saya masih nyewa itu. Cukup lama, saya tahu lah siapa sponsornya juga. Sekali 5 tahun. Nah IKM ini tiap malam yang namanya Nefri Henry nongkrongin saya sampai jam 1 pagi. Tanda tangan apa lagi? Gitu ya. Dia lebih sering nge-WA saya daripada istri saya sendiri. Ini luar biasa Pak Nefri ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jarang ada orang yang, karena sekjen-sekjen saya di HKTI atau di Perkerisan, di HSBI Himpunan Seni Budaya Islam, itu nggak ada yang serajin dan sediligen Pak Nefri. Ini saya harus akui. Jadi karena beliau inilah ya, saya ini diperalat oleh Pak Nefri ini. Jadi bukan saya memperalat dia, saya diperalat gitu. Jadi itu yang terjadi sesungguhnya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Tetapi kalau saya tidak diperalat oleh Saudara Nefri, mungkin organisasi bisa diam. Banyak orang hebat-hebat, pintar-pintar, tapi ketika disuruh kerja tidak ada. Tapi ketika kemudian ada waktunya datang, dia muncul, gitu ya. Jadi ini juga menurut saya organisasi itu kadang-kadang namanya banyak, yang muncul 10%-nya itu udah hebat. Ini yang sering kali terjadi. Jadi yang dibutuhkan menurut saya di IKM itu adalah orang-orang yang mau kerja secara ikhlas, sukarela, mengurus organisasi. Ini yang kita butuhkan ke depan gitu ya. Terutama bagaimana sisa-sisa provinsi yang masih perlu tambahan dukungan. Kita sekarang gubernur-gubernur, kebetulan nih kawan saya, kawannya Pak Andre, ya mau gubernur mana, hampir semua provinsi sekarang kawan kita, ya kan? Bupati-bupati juga demikian, menteri-menteri ada lagi. Jadi ya ini bagian dari networking, Jadi manfaatkanlah ini terutama untuk kebaikan, untuk kemajuan ya masyarakat Minang yang ada di perantauan, masyarakat Minang supaya bisa tentu juga dengan masyarakat setempat. Sekarang ini kan kita sudah banyak sekali mixed marriage, gitu ya, perkawinan dengan masyarakat lokal dan lain-lain itu banyak. Dan saya menemukan juga di luar negeri luar biasa. Ada di Atlanta itu, ada warga perantauan di Atlanta di Amerika Serikat. Tahun lalu saya ke sana. Namanya Alpha Edison, karena saya susah lupa itu. Tanpa ada Thomas, jadi Alpha Edison aja. Punya 3 rumah makan Jepang di Atlanta. Jadi saya dengan beberapa anggota DPR sedang makan di rumah makan Indonesia di situ. Begitu mau bayar, sudah dibayar Pak oleh Alpha Edison, gitu. Jadi kita anggota DPR ditraktir oleh Alpha Edison yang ternyata orang awak, orang Minang. Jadi kita ada di berbagai tempat di berbagai negara, sangat membanggakan. Begitu juga diaspora Minang yang ada di Malaysia dan di banyak negara lain. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, kita menurut saya marilah kita jaga organisasi IKM ke depan ini tetap kondusif. Ya, kalau perbedaan-perbedaan pendapat, saya mohon maaf juga tidak mengikuti satu persatu perdebatannya, katanya rame di grup ya. Tetapi ya menurut saya biasalah. Kalau nggak berdebat bukan orang awam namanya gitu ya. Ya saya kira itu hal yang sangat biasa. Perbedaan-perbedaan itu biasa. Ada 2 orang, 3 orang langsung kita bisa berbeda. Tetapi sebagai organisasi jangan lupa, organisasi ini didirikan sebagai wadah persatuan para perantau Minang. Dan kita juga mau networking. Kita ini bukan organisasi yang mementingkan individu-individu. Waktu itu bahkan kita umumkan siapapun yang mau maju
ya dari manapun asalnya, mari kita dorong bersama-sama. Apalagi kalau warna kita berbeda-beda warna partainya. Nah, begitu juga kalau ada yang ingin kita dukung menjadi pejabat di mana atau menjadi eksekutif di mana, ya mari kita dukung bersama-sama. Inilah saya kira hal yang perlu kita garis bawahi sebagai catatan nanti ketika kita melaksanakan Munas. Kita mungkin agak kepepet ini untuk melaksanakan Munas sebelum bulan Ramadan. Tentu setelah Ramadan mungkin ini kata Ketua SC akan kita laksanakan akhir April. Ya, akhir April kita akan laksanakan. Pak Andre Rosiade menjadi Ketua Steering Committee, dan mudah-mudahan nanti kita bisa membuat organisasi kita ini lebih besar, kemudian kita bisa mendorong lebih banyak para perantau Minang ini maju, terutama di bidang ekonomi, sosial, budaya, ya, dan juga di bidang politik, ya, supaya mudah kita menyelenggarakan berbagai acara kegiatan yang tentu saja kira tujuannya adalah untuk tujuan kebaikan. Demikian dari saya. Terima kasih pada para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa dalam waktu kurang lebih 10 hari lagi ya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan selama ini. Ya, tetapi enaknya jadi ketua umum di masa-masa pembentukan itu KPI-nya itu mudah. KPI-nya itu berapa jumlah DPW yang berapa jumlahnya DPD. Yang tadinya 0 menjadi banyak gitu. Itu enaknya. Yang berikutnya yang akan susah. Ya. Jadi yang berikutnya yang akan susah. Ya mungkin membuat inilah ya, Andre, membuat gedung tadi ya. Membuat gedung biar kelihatan gitu. Kemudian juga infrastruktur yang lain. Terutama adalah bagaimana kita bisa membuat usaha-usaha yang semakin bermanfaat bagi warga kita di rantau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP IKM yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Fadlizon SSMSC, Datuk Rajudi Rajuan dan Kunyang yang telah menyampaikan